Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti seal shock motor ya. Oke, jadi di sini ini shock motornya motor Supra ya, Supra lama. Oke guys, jadi bagaimana cara mengganti seal shocknya? Ikuti terus videonya ya. Oke guys, jadi yang pertama kita buka dulu ya baut yang ada di bawah sini. Ini adalah baut L ya. Jadi yang pertama kita buka dulu. Oke, setelah bautnya terbuka tinggal tarik aja ya seperti ini. Oke. Ini adalah untuk bambu shocknya. Oke. Oke guys, yang selanjutnya kita buka dulu ya bagian seal di bagian atasnya ini. Oke, selanjutnya kita buka bagian seal yang ada di dalam sini ya. Oke, jadi seharusnya ini ada kip ya di sini, tapi ternyata dibuka kipnya sudah nggak ada ya. Tapi seharusnya ada kipnya ya, kip penahannya di sini. Oke, jadi untuk cara membuka seal yang di bagian dalam ini ada caranya ya. Tidak bisa sembarang membuka, karena jika salah dalam pembukaannya bisa merusak ini ya, tabungnya. Ini bisa patah jika membukanya dengan cara yang salah. Jadi di sini saya akan memberikan cara mudahnya ya. Jadi yang harus kita siapkan adalah gagang kunci shock seperti ini ya. Jadi gagang kunci shock ini mempermudah membuka sealnya ini ya, tanpa harus digetok-getok menggunakan obeng. Oke guys, jadi masih banyak orang ya yang membukanya dengan obeng seperti ini dengan ditotok palu ya. Jadi itu caranya sangat salah sekali, sangat bahaya, karena ketika menyongkelnya dengan obeng seperti ini dapat merusak bagian pinggir dari ininya ya, dari tabungnya. Dan ketika mencongkelnya itu resikonya sangat bahaya sekali ya, bisa membuat ini bagian pinggiran tabungnya patah ya, karena membukanya secara paksa. Oke, jadi cara membukanya dengan gagang shock ini sangat mudah ya. Jadi yang pertama kita tinggal masukkan aja gagang shocknya seperti ini, dan kita tinggal mendorongnya seperti ini ya. Oke, sangat mudah kan? Dan bagian sealnya pun terbukanya rapi ya, tidak rusak. Oke guys, dan di bagian dalamnya itu pun tidak merusak bagian pinggirannya ya. Jadi sepertinya ini sebelumnya sudah pernah ditotok ya menggunakan obeng. Nah lihat guys, ini bagian dalamnya sudah pernah dipukul dengan obeng ya. Jadi mungkin tidak terlihat jelas di sini. Jadi pinggirannya ini sedikit tergores ya, sedikit rusak bagian pinggirannya karena terkena pinggiran dari obeng ini tadi ya. Ketika dipukul seperti ini menggunakan obeng, dia akan merusak pinggirannya ya, akan terjadi baret. Oke guys, jadi ini juga dapat menimbulkan kebocoran ya. Ketika mengganti seal baru, maka ini akan beresiko bocor lagi ya dari pinggirannya, karena bagian pinggirannya sudah rusak ya. Oke guys, lanjut ke pemasangan sealnya ya. Guys, jadi sini saya sudah menyiapkan sealnya yang baru ya. Jadi sebelum pemasangan seal yang baru ini lebih baik bagian pirnya ini dipotong ya, dibuka dulu bagian pirnya. Dan di sini ada sambungan ya, tinggal kita putar aja seperti ini. Kita buka dan langsung kita potong ya. Kira-kira jaraknya sekitar setengah senti ya. Oke, seperti ini. Setelah dipotong kita kembalikan lagi, pasang lagi.
Oke, sudah. Dan kita pasang kembali ya. Begitu juga untuk pir yang di bagian atasnya ya. Jadi di seal ini terdapat dua pir, bagian bawah dan bagian atas. Yang bagian atas juga kita potong ya. Oh ya guys, jika ingin memotongnya pastikan ya yang dipotong itu ada bagian yang besar ya. Ini ada bagian yang kecil dan ini ada bagian yang besar. Jadi yang kita potong itu bagian yang berlubang besar ya, bukan yang berlubang kecil. Oke, sudah. Jadi tujuannya memotong pir ini supaya sealnya menjadi lebih padat ya, lebih padat ketika masuk di sini. Jadi pir itu membuat sealnya menjadi lebih ketat ya, lihat. Jadi lebih awet ya untuk sealnya. Dan untuk kebocoran di sealnya itu minim sekali ya jika sudah dipotong, karena penekanan sealnya itu ke sini lebih kuat ya. Oke. Oke guys, setelah itu lanjut ke pemasangan ya. Jadi cara memasangnya tinggal gini saja ya. Masukkan. Lalu kita menggunakan tracker seperti ini ya. Tracker bulat seperti ini. Jika nggak ada tracker pun bisa menggunakan pipa ya. Pipa yang penting ukurannya pas ya di sini. Oke. Setelah itu kita totok ya dengan palu di bagian atasnya. Tapi menotoknya perlahan aja ya, pelan-pelan aja. Oke guys, sudah masuk ya. Setelah itu kita pasang apanya ya, kip penahannya, karena ini tadi kip penahannya sudah tidak ada ya, jadi kita pasang yang baru. Oke guys, seperti ini ya kipnya ya. Jadi kita letak di sini. Oke. Setelah itu kita pasang tutupnya ya. Dan ini tutupnya juga yang baru ya, saya ganti dengan yang baru. Jadi ketika mengganti seal shock ini usahakan kedua sealnya harus diganti ya, yang baru biar awet. Karena jika mengganti salah satu sealnya aja beresiko ini untuk penahan air atau abu ya. Jadi ketika mengganti seal, ketika ini tidak diganti, resiko untuk masuk air ke dalam ini cukup besar ya. Jadi lebih baik diganti keduanya. Karena di sini bagian pir ini jika terkena air dia akan bekarat ya, korosi, dan itulah yang menyebabkan kebocoran ya. Karena pirnya jadi karatan. Jadi lebih baik diganti ya keduanya. Oke guys, cara masangnya tinggal dipukul pelan-pelan seperti ini aja ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tinggal pemasangan pipa shocknya tadi ya. Kita bersihkan dahulu. Oke guys, selanjutnya kita tinggal memasukkan pipa shocknya aja ya, bambu shocknya tadi seperti ini. Oke, setelah itu tinggal masukkan oli ya, masukkan oli terlebih dahulu. Guys, jadi langkah selanjutnya tinggal memasukkan oli shocknya aja ya. Jadi untuk motor Supra lama, Supra X, ukuran olinya sekitar 60 sampai 65 mili ya. Oke guys, jadi untuk memasukkan olinya ada dua cara ya, bisa dari atas ini dan juga dari lubang bautnya ini ya. Tapi saya lebih mudah sering memasukkannya dari lubang ini ya, karena jika memasukkan dari atas membuka ini repot ya, membuka lagi. Jadi langsung saja memasukkannya dari bawah ini ya, sama aja ya. Oke guys. Oke guys, jadi sini oli shocknya udah saya siapkan ya. Jadi ini saya masukkan sekitar 63 mili ya. Oke, kita masukkan aja ya dari atasnya ini.
guys, setelah memasukkan oli shocknya tadi, kita tinggal pasang lagi ya tutupnya seperti ini. Oke guys, setelah itu langsung dikunci ya. Kunci menggunakan kunci L. Oke guys, sudah selesai ya. Jadi shocknya sudah selesai diperbaiki ya. Oke. Oke guys, jadi seperti itulah tadi caranya ya untuk mengganti seal shock. Caranya sebenarnya cukup mudah ya guys. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengganti seal shock untuk motornya, usahakan dua-duanya ya, kedua sealnya yang diganti ya, jangan satu aja, karena jika mengganti satu aja beresiko akan bocor lagi ya guys, karena debu dan air dapat masuk ke dalam. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Semoga video bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai jumpa, bye.